Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Rika Dasmi Wardani. Pada kali ini saya akan bikin video pengganti UTS strategi pembelajaran matematika dengan 8 materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama yaitu hubungan antara metode, model, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi pembelajaran. Yang kedua, strategi belajar mengajar. Materi yang ketiga, aliran psikologi tingkah laku. Materi yang keempat, aliran psikologi kognitif. Materi yang kelima yaitu kemampuan dasar mengajar. Materi yang keenam, pendekatan konstruktivisme. Materi yang ketujuh yaitu pendekatan pemecahan masalah. Dan materi yang terakhir yaitu pendekatan open-ended. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari 8 materi tersebut. Yang pertama yaitu hubungan antara metode, model, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi pembelajaran. Sebelum masuk kepada hubungannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari masing-masingnya. Yang pertama itu pendekatan. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau suatu pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya terdapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang kemudian pengertian dari strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Yang ketiga itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat itu ada teknik. Teknik pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Lalu ada taktik pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan taktik pembelajaran? Yaitu gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya secara individual. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya itu ada buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Itu merupakan pengertian dari Joyce tahun 1992. Lalu bagaimana hubungan antara metode, model, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi pembelajaran itu? Perhatikan diagram Venn berikut atau gambar berikut. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan taktik pembelajaran itu sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah model pembelajaran. Model pembelajaran itu pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pada gambar pula dapat kita lihat bahwa kita sebagai seorang calon guru atau guru nantinya terlebih dahulu harus menguasai teknik dan taktik pembelajaran itu seperti apa. Kemudian, setelah teknik dan taktik, kita harus mengetahui metode pembelajaran. Kemudian, setelah adanya metode pembelajaran, kita menyusun strategi pembelajaran itu kayak gimana. Lalu, setelah adanya strategi,
kita lakukan pendekatan. Kemudian setelah semuanya terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, terbentuklah model pembelajaran kayak itu nantinya. Model pembelajaran yang akan kita ajarkan nanti kepada siswa kita. Jadi begitulah hubungan antara metode, model, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi pembelajaran. Materi yang kedua yaitu strategi belajar mengajar. Pada materi ini ada dua pembahasan. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Yang kedua, komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama dulu, pengertian strategi belajar mengajar. Kata strategi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemudian, belajar mengajar itu adalah suatu kegiatan yang bersifat edukatif. Nilai edukatif itu mewarnai interaksi yang terjadi antar guru dan anak didik. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau metode mengajar. Guru juga harus menciptakan suatu strategi yang mungkin akan berhasil dalam proses pembelajaran. Metode dalam penyampaian materi dari guru ke anak didik itu harus dilakukan dengan menarik mungkin agar anak didik tidak merasa jenuh ataupun bosan. Pengertian dari strategi pembelajaran itu ialah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial yang memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan, prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Yang kedua, komponen-komponen dalam menyusun strategi. Komponen dalam menyusun strategi itu terdiri dari 5 komponen, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, kegiatan lanjutan, dan tes. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pembelajaran? Pendahuluan itu ialah bagian yang terpenting dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik akan memotivasi peserta didik untuk belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, pendahuluan pendidik akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat dicapai oleh semua peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu penyampaian informasi, merupakan kegiatan di mana pendidik menyampaikan informasi mengenai konsep, aturan, dan prinsip-prinsip yang akan disajikan kepada peserta didik. Pada tahapan ini, pendidik akan menjelaskan pokok-pokok tentang semua materi pembelajaran. Materi atau bahan pembelajaran harus merujuk kepada tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik, merupakan salah satu peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berhasil apabila peserta didik menanggapi materi yang disampaikan oleh pendidik. Pada tahapan ini, peserta didik diharapkan untuk aktif dalam menanya tentang materi yang belum mereka pahami. Dan di sanalah pendidik akan merespon pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta didik. Dan pendidik juga akan memberikan jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan umpan balik. Yang keempat yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memberikan latihan atau tugas mengenai materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Setelah peserta didik mengerjakan latihan atau tugas, maka pendidik itu akan memeriksa latihan atau tugas tersebut. Peserta didik akan mengetahui apakah jawaban yang mereka berikan itu benar atau salah, tepat atau kurang, tepat atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Yang kelima yaitu tes. Tes ini biasanya akan dilakukan di akhir jika seluruh materi telah selesai diberikan kepada peserta didik. Tes juga bisa digunakan sebagai evaluasi dalam pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu proses dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi pembelajaran ini juga dapat memberitahukan kepada pendidik tentang perkembangan, kemajuan, dan pencapaian belajarnya peserta didik. Materi ketiga yaitu aliran psikologi tingkah laku. Psikologi belajar atau disebut pula dengan teori belajar adalah teori yang mempelajari tentang perkembangan intelektual atau mental siswa. Psikologi mengajar itu berisi tentang petunjuk bagaimana semestinya mengajar siswa pada usia tertentu. Jadi, pada teori mengajar itu terdapat prosedur dan tujuan mengajar. Aliran psikologi tingkah laku ini ada 7 teori. Yang pertama yaitu teori Thorndike. Edward L. Thorndike tahun 1874 sampai 1949 mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan apa itu respon? Respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut juga dengan koneksionisme. Pada teori ini terdapat beberapa dalil atau hukum. Yang pertama ada hukum akibat atau law of effect. Dijelaskan bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan bagi anak, dan anak itu cenderung untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Teori yang kedua yaitu dalil yang kedua yaitu hukum latihan atau law of exercise. Menyatakan bahwa jika hubungan stimulus respon sering terjadi, maka hubungan akan semakin kuat. Jika proses pengulangan sering terjadi, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Kemudian hukum yang terakhir yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Menyatakan bahwa kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Teori yang kedua yaitu teori Skinner. Burrhus Friedrich Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Adapun perbedaan antara ganjaran dan penguatan itu ialah ganjaran merupakan respon yang sifatnya mengembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan itu ialah suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Yang ketiga ada teori Ausubel. Ausubel terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Menurut Ausubel dari Hudoyo tahun 1998, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menemukan, konsep dicari atau ditemukan oleh siswa itu sendiri, sedangkan pada belajar menerima, siswa hanya menerima konsep atau materi dari guru, dan demikian siswa tinggal menghafalkannya. Yang keempat yaitu teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Apa itu fakta, keterampilan, konsep, dan aturan? Fakta merupakan objek matematika yang tinggal menerimanya seperti lambang, sudut, dan notasi-notasi matematika lainnya.
Sedangkan keterampilan merupakan kemampuan memberikan jawaban dengan cepat dan tepat. Dan apa itu konsep? Konsep itu merupakan ide abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non-contoh. Dan yang terakhir yaitu aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah objek yang paling abstrak yang berupa sifat atau teorema. Teori yang kelima yaitu teori Pavlov. Pavlov itu merupakan seorang ilmuwan yang berkebangsaan Rusia. Ia terkenal dengan teori belajar klasiknya dan seorang penganut aliran tingkah laku atau behaviorisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa hasil belajar manusia itu didasarkan kepada pengamatan tingkah laku manusia yang terlihat melalui stimulus respon dan belajar bersyarat atau conditioning learning. Menurut aliran ini, tingkah laku manusia termasuk organisme pasif yang bisa dikendalikan. Tingkah laku manusia bisa dikendalikan dengan cara memberi ganjaran dan hukuman. Pavlov juga mengemukakan bahwa konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, misalnya, agar siswa itu mengerjakan soal PR dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya atau memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan siswa tersebut. Teori yang keenam yaitu teori Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama oleh gurunya. Meniru di sini bukan berarti mencontek, tetapi lebih ke hal baiknya, seperti meniru tulisan guru dengan baik, meniru gaya bicara guru yang sopan santun, dan tingkah laku yang terpuji lainnya. Yang ketujuh yaitu aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad ke-20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia itu terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka ia harus dilatih dengan beban. Semakin banyak beban latihan dan bebannya semakin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Maka oleh karena itu, jika anak ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara berlatih dan memahami soal dengan sebanyak mungkin. Maka makin sukar materinya itu, maka makin pandai pula lah anak tersebut. Materi keempat yaitu aliran psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif ini memiliki 6 teori. Yang pertama, teori Piaget. Menurut James Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Asimilasi adalah proses penyatuan atau pengiterasian informasi baru ke struktur kognitif yang telah ada ke dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Contohnya, seorang siswa telah memiliki pengetahuan tentang baik dan buruk. Kemudian gurunya memberikan pelajaran baru tentang perbuatan baik dan buruk menurut Pancasila. Maka proses penyesuaian materi baru terhadap materi pengetahuan yang sudah dimiliki siswa itu disebut asimilasi. Piaget juga membagi 4 tahapan, yaitu tahap pertama, tahap sensori motor dari 0 tahun sampai 1,5 tahun atau 2 tahun. Pada tahap ini, tingkah laku intelijen individu dalam bentuk aktivitas motorik sebagai reaksi stimulasi sensorik. Anak belum mempunyai konsep tentang objek secara tetap, namun hanya mengetahui hal-hal yang ditangkap melalui inderanya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional 2 atau 3 tahun sampai 7 atau 8 tahun. Pada tahap ini, reaksi anak terhadap stimulus sudah berupa aktivitas internal. Anak telah memiliki penguasaan bahasa yang sistematis, permainan simbolis, imitasi, serta bayangan dalam mental. Dan anak juga sudah mampu menirukan tingkah laku yang dilihatnya sehari-hari. Yang ketiga yaitu stadium operasional konkret, 7 atau 8 tahun sampai 12 atau 14 tahun.
Cara berpikir egosentris semakin berkurang dan anak sudah mampu berpikir multidimensi dalam waktu seketika dan mampu menghubungkan beberapa dimensi. Yang keempat yaitu stadium operasional formal. Cara berpikir seseorang tidak terikat, sudah terlepas dari tempat dan waktu. Bila dihadapkan pada masalah, seseorang mampu memikirkan secara teoretik dan menganalisa dengan penyelesaian hipotesis yang mungkin ada. Teori yang kedua, teori Brunner. Menurut Brunner, mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Brunner pula membagi 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama, tahap enaktif. Tahap enaktif itu berupa aktivitas siswa untuk memahami lingkungan melalui pengalaman langsung suatu realitas. Yang kedua, tahap ikonik. Tahap ikonik berupa upaya siswa melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Tahap simbolik itu berupa pemahaman siswa terhadap gagasan-gagasan abstrak berupa teori-teori, penafsiran, analisis, dan sebagainya terhadap realitas yang telah diamati atau dialami. Yang ketiga yaitu teori Gestalt. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual peserta didik. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar peserta didik siap belajar. Dalam penyajian pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. Teori yang keempat yaitu teori Brownell. Will Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan juga bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Teori Brownell ini sesuai dengan teori belajar mengajar Gestalt, yang menyatakan bahwa latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran. Teori yang kelima yaitu teori Dianes. Zoltan Dianes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya itu bertumbuh pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan kepada anak-anak, sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Dianes juga membagi 6 tahapan, yaitu tahap yang pertama, tahap bermain bebas. Tahap bermain bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak diarahkan. Yang kedua, tahap permainan. Dalam permainan yang disertai aturan, anak-anak sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tetapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Tahap yang ketiga yaitu tahap penelaahan kesamaan sifat. Pada tahap ini, anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dan permainan yang sedang mereka ikuti. Yang keempat yaitu tahap representasi. Adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Anak-anak menentukan representasi dan konsep-konsep tertentu setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi yang dihadapinya. Tahap kelima yaitu tahap simbolisasi. Tahap simbolisasi termasuk dengan tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Tahap yang keenam yaitu tahap formalisasi.
merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, anak-anak dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru dari konsep tersebut. Contohnya, anak-anak yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Teori yang keenam yaitu teori Van Heerlee. Van Heerlee adalah seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Heerlee, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Van Heerlee juga menyatakan bahwa ada 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama, tahap pengenalan atau visualisasi. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengenal suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya itu. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki bangun geometri yang diamati. Yang ketiga, tahap pengurutan atau deduksi informal. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu melaksanakan penarikan kesimpulan yang kita kenal dengan sebutan berpikir deduktif. Pada tahap yang keempat yaitu tahap deduksi. Dalam tahap ini, anak sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Tahap yang terakhir yaitu tahap akurasi. Tahap ini anak sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Misalnya, ia mengetahui pentingnya aksioma-aksioma atau postulat dari geometri Euclid. Tahap akurasi merupakan tahap berpikir yang tinggi dan rumit dan kompleks. Maka dari itu, tidak heran jika tidak semua anak meskipun sudah duduk di bangku sekolah lanjutan atas, tetapi masih belum bisa berpikir pada tahap ini. Materi kelima, kemampuan dasar mengajar. Yang pertama yaitu ada pengertian kemampuan dasar mengajar. Mengajar merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan, aktif, serta terampil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan juga merupakan proses menyampaikan. Selain upaya menyebarluaskan dan memperkaya pengalaman belajar siswa, ia menanamkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan kemampuan dasar mengajar itu adalah suatu keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Yang kedua ada unsur-unsur kemampuan dasar mengajar. Unsur-unsur kemampuan dasar mengajar itu ada 5. 1. Tujuan dan sasaran keterampilan. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa, sehingga sasaran utama dunia pendidikan itu ialah peserta didik. Dengan memberikan ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan keterampilan peserta didik, maka secara tidak langsung guru telah mewujudkan tujuan pendidikan. Unsur yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan tersebut dapat berupa materi ajar atau bahan ajar, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Yang ketiga yaitu pembinaan. Setelah membuat perencanaan dalam pembelajaran, maka mahasiswa atau calon guru yang akan mendemonstrasikan keterampilan belajar harus diberikan pembinaan terlebih dahulu. Unsur yang keempat yaitu sarana kegiatan belajar. Guru yang kreatif adalah guru yang mampu memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana maupun media yang menarik perhatian peserta didik. Jadi untuk calon guru harus mampu membuat sarana kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan.
Yang kelima yaitu praktik atau demonstrasi kemampuan dasar mengajar. Calon guru diberikan kesempatan untuk tampil di kelas mempraktikkan keterampilan dasar mengajar yang baik. 3. Ada tujuan kemampuan dasar mengajar. Tujuan dari kemampuan dasar mengajar ini ialah agar guru dan calon guru mengetahui apa saja keterampilan dasar yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Selain itu, dengan mengetahui keterampilan dasar mengajar, maka mahasiswa atau calon guru nantinya harus mampu mempersiapkan diri untuk praktik mengajar dan memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai guru profesional. Kemudian ada juga kriteria guru yang memiliki kemampuan dasar mengajar. Kriteria guru yang memiliki kemampuan dasar mengajar itu ada 8 kriteria. Yang pertama yaitu mengembangkan kepribadian. Sebagai seorang guru yang profesional, perlu adanya pribadi yang baik agar dapat dijadikan contoh tauladan bagi peserta didik. Karena tingkah laku dan sikap guru itu merupakan contoh bagi peserta didik nantinya. Yang kedua yaitu menempuh tingkat kependidikan. Guru dikatakan profesional apabila telah menempuh pendidikan yang telah ditetapkan. Minimal untuk menjadi seorang guru itu harus menempuh pendidikan S1. Yang ketiga yaitu menguasai materi atau bahan pelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam menyampaikan materi pelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu menguasai materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan nanti kepada peserta didik. 4. Menyusun program pengajaran. Sebelum melaksanakan mengajar di kelas, guru perlu menyusun program pengajaran yang berguna sebagai pedoman guru untuk melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu memberikan penilaian atau evaluasi. Evaluasi itu merupakan hasil akhir dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, setelah melaksanakan program pengajaran, guru harus memberikan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik agar guru mengetahui kemajuan peserta didik sebelum dan sesudah menerima materi pelajaran. Yang keenam adalah menyelenggarakan administrasi pendidikan. Guru sebagai administrator yang berperan dalam membantu peserta didik untuk menyelenggarakan administrasi pembelajarannya. Yang ketujuh yaitu berinteraksi atau berkomunikasi. Guru memiliki kompetensi sosial, yaitu guru harus memiliki komunikasi yang baik dengan peserta didik, dengan teman sejawat, dengan wali murid maupun lingkungan masyarakatnya. Karena tujuan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama yang baik antar sesama guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Untuk meningkatkan keprofesionalan seorang guru, maka guru itu harus mampu menyelenggarakan penelitian sederhana agar menambah wawasan terbaru guru dan menambah sumber referensi guru dalam mengajar. Yang kelima ada syarat-syarat kemampuan mengajar guru. Syaratnya yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge. Yang kedua keterampilan atau skill. Syarat yang ketiga yaitu mengevaluasi atau evaluation. Syarat yang keempat persyaratan fisik. Syarat kelima persyaratan mental. Yang keenam persyaratan moral, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu persyaratan intelektual. Kemudian ada juga jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan untuk mempersiapkan siswa sebelum pembelajaran dimulai, yang bertujuan untuk mempersiapkan diri dan mental peserta didik agar siap dan fokus untuk menerima pelajaran.
Sedangkan keterampilan menutup pelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil belajar yang telah dikuasainya. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan pelajaran. Keterampilan dasar mengajar menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya. Misalnya, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Yang ketiga yaitu ada keterampilan bertanya. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan kelas dan sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. Yang keempat ialah keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Yang kelima yaitu keterampilan memberi penguatan. Seorang guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan karena penguatan itu merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan penampilannya serta dapat meningkatkan perhatian. Penguatan itu dapat diberikan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Yang keenam ada keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh ialah keterampilan membimbing diskusi. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif yang bertujuan untuk tercapainya diskusi tersebut secara efisien dan efektif. Yang kedelapan ada keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran agar siswa itu cepat, mudah, dan memahami materi apa yang diajarkan atau apa yang disampaikan oleh guru atau dosen yang bersangkutan. Yang kesembilan atau yang terakhir ialah keterampilan mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses sistematis untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa memiliki kompetensi yang telah ditentukan. Materi keenam yaitu pendekatan konstruktivisme. 1. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. Dan para ahli lain juga mengatakan bahwa dari perspektifnya konstruktivis, belajar matematika bukanlah suatu proses pengepakan pengetahuan secara hati-hati, melainkan hal mengorganisir aktivitas di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara luas. Yang kedua, pembelajaran konstruktivis dalam matematika. Beberapa ahli konstruktivis telah menguraikan indikator belajar mengajar berdasarkan konstruktivisme. Confray tahun 1991 menyatakan sebagai seseorang konstruktivis, ketika saya mengajarkan matematika, saya tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika yang objeknya ada di dunia ini. Tetapi saya mengajar mereka bagaimana mengembangkan kognisi mereka, bagaimana melihat dunia melalui sekumpulan lensa kuantitatif yang saya percaya akan menyediakan suatu cara yang powerful untuk memahami dunia.
bagaimana merefleksikan lensa-lensa itu untuk menciptakan lensa-lensa yang lebih kuat dan bagaimana mengapresiasi peranan dari lensa dalam memainkan pengembangan kultur mereka. Saya mencoba untuk mengajarkan mereka untuk mengembangkan satu alat intelektual, yaitu matematika. Hal itu mencerminkan bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Yang ketiga ada implementasi dalam pembelajaran matematika. Dari sudut pandang konstruktivis, Kohler and Gauss tahun 1992 menyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu garis kontinum antara negosiasi dan imposition pada ujung-ujungnya. Dan menurut Cobb dan Steves tahun 1992 menambahkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, guru harus secara terus-menerus menyadarkan untuk mencoba melihat keduanya aksi siswa dengan dirinya dari sudut pandang siswa. Seseorang yang memandang bahwa belajar adalah suatu transmisi, maka proses mengetahui akan mengikuti model imposition atau pembebanan. Sedangkan yang berpandangan bahwa mengajar adalah suatu proses yang memfasilitasi suatu konstruksi, maka ia akan mengikuti model negosiasi. Yang keempat ada evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran, perlu diklarifikasi seberapa bedakah antara assessment dan evaluasi. Menurut Webb tahun 1962, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Yang termasuk di dalam evaluasi itu adalah kumpulan bukti-bukti secara sistematis untuk membuat keputusan tentang siswa belajar, pengembangan materi, dan program. Yang terakhir atau yang kelima yaitu posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Menurut Bradley, tahun 1985 menawarkan 5 model dan metode pembelajaran. Yang satu, model posisi. Yang kedua, model behavioristik. Yang ketiga, model konektif. Yang keempat, model interaksional. Dan yang kelima, model transaksional. Apabila kelima model-model itu diletakkan pada garis adnom dan pendekatannya berpusat kepada guru di satu sisi dan pendekatannya berpusat pada siswa di sisi lain, maka kelimanya berada di antara titik-titik ekstrim ujungnya. Materi ketujuh yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. 1. Masalah dan pemecahan masalah. Semua masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika anak yang diberikan banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai yang lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengilhami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Yang kedua ada cara mengerjakan pemecahan masalah. Karena pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang sangat sulit, baik mengerjakannya maupun mempelajarinya, maka sejumlah besar penelitian telah difokuskan pada pemecahan masalah matematika. Fokus penelitiannya antara lain yaitu mencakup karakteristik permasalahan, karakteristik dari siswa sukses dan siswa gagal dalam pemecahan masalah, pembelajaran strategi pemecahan masalah yang mungkin dapat membantu siswa menuju kelompok siswa sukses dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, strategi pemecahan masalah. Berbicara pemecahan masalah tidak bisa dilepaskan dari tokoh utamanya yaitu George Polya. Menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang 1, memahami masalah, 2, merencanakan pemecahannya, 3, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, 4, memeriksa kembali hasil yang diperoleh.
4 tahap pemecahan masalah dari kuliah tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk dikembangkan. Salah satu caranya untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah itu ialah melalui penyediaan pengalaman pemecahan masalah yang memerlukan strategi berbeda-beda dari suatu masalah ke masalah lainnya. Bagi siswa yang sudah belajar strategi tertentu, masih memerlukan waktu untuk memperoleh rasa percaya diri dalam menerapkan strategi yang sudah dipelajari. Yang keempat yaitu pentingnya pemeriksaan kembali hasil atau looking back. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dan mempertimbangkan kembali proses penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Yang kelima yaitu metakognisi. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk menolong anak mengembangkan kesadaran metakognisinya antara lain. 1. Ajukan pertanyaan yang berfokus pada apa dan mengapa. Contohnya, apa yang kamu lakukan saat mengerjakan soal ini? Mengapa kamu memeriksa kembali pekerjaan yang sudah selesai? Yang kedua, kembangkan sebagai aspek pemecahan masalah yang dapat meningkatkan prestasi anak. Yang ketiga, dalam proses pemecahan masalah, anak harus secara nyata melakukan secara mandiri atau berkelompok sehingga mereka merasakan langsung lika-liku proses untuk menuju pada suatu penyelesaian. Materi terakhir yaitu materi ke-8, pendekatan open-ended. 1. Pengertian pendekatan open-ended. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Menurut Suryadi, masalah yang diformulasikan sedemikian hingga memungkinkan variasi jawaban benar baik dari aspek cara maupun hasil disebut dengan masalah open-ended. Yang kedua, orientasi pendekatan open-ended. Pembelajaran matematika. Banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika, seperti memahami suatu konsep matematika, memecahkan permasalahan matematika, mengkonstruksi suatu teori, atau menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan matematika. Kegiatan belajar seperti ini disebut dengan kegiatan matematika. Yang ketiga yaitu mengkonstruksi problem. Hal-hal yang dijadikan pedoman mengkonstruksi masalah antara lain ialah 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. 2. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, disajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga dapat membentuk suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang terakhir, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dari pekerjaannya. Yang keempat, ada mengembangkan rencana pembelajaran. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan di kelas. 1. Apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Problem harus mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Pada saat siswa menyelesaikan problem open-ended, mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punya. Yang ketiga, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. 5. Langkah-langkah pendekatan open-ended. Langkah-langkah yang harus diambil oleh guru dalam pembelajaran pendekatan open-ended ini yaitu
1. Menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan menekankan pada bagian siswa sampai pada sebuah solusi. 2. Membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri. 3. Membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. 4. Meminta siswa untuk menyajikan temuannya. Yang keenam ada keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan pendekatan open-ended yaitu 1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide-ide mereka. 2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. 3. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. 4. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 5. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Adapun kelemahan dari open-ended ini ialah 1. Membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. 2. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. 3. Siswa yang dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. 4. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Itulah 8 materi yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.